Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiyah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Ochel Ve'Setiah Hamashiach, artinya makanan dan minuman Mesias. Dalam bahasa Ibrani dieja Alef, Vav, Haf, Halamet, dibaca Ochel, makanan, Shin, Taf, Yud, He, dibaca Shetiah, minuman, Mem, Shem, Yud, Het, dibaca Hamashiach, Mesias yang diurapi. Lengkapnya Ochel Ve'Setiah Hamashiach, makanan dan minuman Mesias bagian yang keempat. Matius 21 ayat 18-19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesua merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, hatena, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ayat ini menyatakan bahwa dalam keadaan lapar, Yeshua mendekati sebatang pohon ara ingin memakan buah ara. Ketika ia melihat pohon ara itu hanya memiliki daun, namun tidak ada buahnya, maka ia mengutuk pohon ara tersebut. Yang dalam bahasa Ibrani, pohon ara itu disebut hatena. Peristiwa ini menjelaskan bahwa ia mencari buah ara untuk dimakannya. Tindakan mengutuk pohon ara itu sampai menjadi kering mengindikasikan suatu tindakan simbolik profetik akan suatu keadaan yang akan terjadi di masa depan. Dalam masyarakat Yahudi, pohon ara atau hatena adalah sejenis tanaman nasional Israel. Karena itu ketika Yesua mengutuk pohon ara, sesungguhnya ini merupakan tindakan yang mengejutkan. Sampai saat itu, Yesua biasa melakukan mujizat kesembuhan. Di lain pihak, kita juga tidak dapat mengatakan bahwa Yesua bertindak demikian karena kecewa. Memang benar dalam ayat paralelnya dalam Markus 11 ayat 13 dikatakan, sebab saat itu memang bukan musim buah ara. Jadi Yesua sudah memahami hal itu. Walaupun di luar musimnya, seringkali pada pohon ara masih terdapat buah ara kering hasil panen musim ara sebelumnya. Buah ara kering tetap dapat dimakan dan manis pula rasanya. Tetapi sayang sekali, pohon ara yang dilihat Yesua ini sama sekali tanpa buah. Hanya ada dedaunan saja. Tetapi mengapa Yesua mengutuk pohon ara itu sampai menjadi kering? Ketika mengutuknya, Yesua melakukan satu tindakan simbolik profetik yang sejajar dengan tindakan Nabi Yeremia. Dalam Yeremia 19 ayat 10-11. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan.
Ayat dalam kitab Nabi Yeremia ini menunjukkan bahwa Tuhan memerintahkan Yeremia merusak buli-buli tembikar sebagai kiasan terhadap kehancuran Yerusalem dan dikalahkannya bangsa Israel. Dan ini terjadi pada penghancuran kota Yerusalem yang pertama tahun 586 sebelum Masehi oleh tentara Nebukadnezar dari Babilonia. Hal yang sama yang dilakukan oleh Yesua dalam posisi sebagai nabi. Pohon ara melambangkan Israel. Seperti pohon ara yang berdaun tetapi tidak berbuah, Israel mempunyai bait suci tetapi tidak memiliki kehidupan rohani. Bangunannya megah, namun dikelola oleh para imam dalam ketidakkudusan bahkan korup. Dengan tidak ada buah kehidupan rohani yang baik, pohon ara Israel sekali lagi telah gagal. Perayaan Pesak dan perayaan lainnya ramai dengan nyanyian dan umat Yahudi yang berkumpul di bait suci. Yesua memasuki rumah doa Elohim dan menemukannya sebagai sarang penyamun. Markus 11 ayat 17. Banyak kegiatan, banyak kesibukan, namun tidak menyatakan kebenaran Tuhan. Hanya daun, tetapi tidak ada buahnya. Jadi saat memeriksa pohon yang tidak berbuah, Yesua menyatakan keputusan ilahi melalui dua tindakan. Menubuatkan kehancuran bait suci di masa depan dan menyatakan kiasan masa depan bangsa Israel dengan mengutuk pohon ara. Kutukan terhadap pohon ara yang tidak berbuah ini sesungguhnya melambangkan keadaan orang-orang munafik pada umumnya, dan dengan demikian mengajar kita bahwa Mesias mencari ketaatan dalam diri umat Tuhan. Ia ingin menikmati tindakan ketaatan mereka di dalam kekudusan dan dari hati yang tulus dari umat yang melakukannya. Namun sayang, itu tidak dijumpainya. Banyak kegiatan dan keramaian, namun bukan dalam kekudusan. Bukan buah-buah kekudusan yang seharusnya ditunjukkan. Yesua tidak mendapatkan buah-buah kekudusan yang dicarinya di kalangan para imam dan para pemimpin agama Yahudi pada zamannya. Ia hanya menemukan dedaunan, bukan buah. Upacara yang dilakukan tanpa hati yang tulus akan layu. Ini terlihat secara jasmaniah. Akibat kutuk Mesias, pohon ara yang tidak berbuah itu segera rontok daunnya dan menjadi kering. Secara khusus, ini mewakili keadaan bangsa dan masyarakat Israel pada abad pertama. Yesua tidak menemukan apapun di antara mereka kecuali dedaunan. Dan setelah mereka menolak Yesua, kekerasan datang menimpa. Mereka dikalahkan tentara Romawi sehingga Yerusalem dihancurkan. Malapetaka itu digambarkan dengan keringnya pohon ara yang tidak berbuah itu. Apakah ada gambaran lain tentang daun-daun ara? Ada. Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka dengan sia-sia mencoba menutupi diri mereka dengan daun-daun ara. Itu dilakukannya segera setelah mereka sadar akan dosa mereka, seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menjahit daun ara dan membuat penutup untuk diri mereka sendiri. Menutupi diri dengan daun ara merupakan satu bentuk pembenaran diri sendiri. Namun dedaunan tidak dapat menyembunyikan dosa mereka. Dan akibat satu tindakan ketidaktaatan itu, Adam dan keturunannya berada di bawah kutuk dosa seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 17-19. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Yesua ternyata mempunyai pemahaman yang sangat baik tentang agronomi.
Bahkan ia memasukkan makna buah bagi tanaman dalam khotbah di bukit seperti yang dicatat dalam Matius 7 ayat 16-20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah pohon ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, dalam hubungan dengan kehidupan orang-orang yang mengaku beriman, juga Yohanes Pembaptis berbicara tentang orang-orang yang mengaku beragama, namun tidak menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan mereka, seperti yang tertulis di dalam Matius 3 ayat 10. Dan bahkan sekarang kapak sudah diletakkan di akar pohon. Sebab itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ada cerita lain yang berhubungan dengan buah ara sebagai obat dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Elohim David bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memanggari kota ini oleh karena aku dan oleh karena David hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sepotong buah ara yang ditaruh di atas barah bisul itu adalah tapal. Seperti dicatat dalam Yesaya 38 ayat 21, "Biarlah mereka mengambil segumpal buah ara dan mengoleskannya sebagai tapal pada bisul, maka ia akan sembuh." Tapal adalah massa lembut dan lembab, seringkali dipanaskan, ditaruh di atas kain dan ditempelkan pada kulit untuk mengobati nyeri atau infeksi. Bagaimana budidaya ara di zaman Alkitab? Di zaman Alkitab, buah ara merupakan sumber makanan yang penting. Buah ara dibudidayakan di seluruh tanah Israel, dan buah ara segar atau kering merupakan bagian dari makanan sehari-hari. Cara umum untuk menyiapkan buah ara kering adalah dengan memotongnya dan mempresnya menjadi kue pipih. Ara adalah salah satu dari 7 komoditas unggulan tanah perjanjian Kanaan. Sisa-sisa buah ara kering telah ditemukan sejak awal zaman. Periode Neolitik di Geser, Israel dan Gilgal di lembah Yordan. Pohon ara, latinnya adalah Ficus carica, tumbuh subur di daerah perbukitan dan menghasilkan 2 kali panen dalam satu musim. Buah ara yang matang lebih awal dianggap sebagai makanan lesat karena rasanya yang manis dan dimakan segar. Buah ara yang matang pada panen berikutnya seringkali dikeringkan dan dirangkai menjadi satu untai atau dipres menjadi kue keras yang berbentuk bulat atau persegi
yang disebut develah dan disimpan sebagai sumber utama makanan musim dingin. Potongan buah ara kering diiris dan dimakan seperti roti. Apa manfaat buah ara untuk kesehatan kita? Buah ara rendah kalori dan merupakan camilan sehat yang sangat baik, terutama dalam program penurunan berat badan. Karena kandungan seratnya, makan 2 atau 3 buah ara memberikan sensasi kepuasan di antara waktu makan yang satu dengan yang lain. Buah ara kaya akan tembaga dan vitamin B6, serta mengandung sejumlah kecil berbagai macam nutrisi. Tembaga membantu metabolisme, produksi energi, pembentukan sel darah, jaringan pengikat, dan neurotransmitter. Vitamin B6 penting untuk pembentukan protein baru dan menjaga kesehatan otak. Buah ara juga meningkatkan kesehatan pencernaan dan jantung dengan membantu mengatur kadar gula darah. Teh daun ara untuk sarapan menurunkan kebutuhan insulin penderita diabetes tipe 1. Dalam sebuah penelitian tahun 1998, dosis insulin menurun sebesar 12%. Namun buah ara kering juga mengandung banyak gula dan harus dimakan secukupnya saja. Buah ara merupakan sumber kalsium dan potasium yang baik, yang bekerja sama untuk meningkatkan kepadatan tulang dan mencegah kondisi seperti osteoporosis. Kaya akan serat dan meningkatkan kesehatan pencernaan dengan mengurangi sembelit dan bekerja sebagai probiotik, sehingga bakteri sehat memenuhi usus. Dalam penelitian pada hewan, buah ara telah mengurangi sembelit dan memperbaiki gejala gangguan pencernaan seperti ulcer altiva colitis. Buah ara adalah sumber probiotik yang sangat baik. Buah ara diketahui dapat mengurangi sakit perut, kembung, dan sembelit. Sebuah penelitian terhadap 150 orang dengan sindrom iritasi usus besar menunjukkan bahwa makan 4 buah ara kering 45 gram 2 kali sehari dapat memperbaiki gejala sakit perut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa produk ini memperbaiki tekanan darah dan kadar lemak darah sehingga menurunkan risiko penyakit jantung. Buah ara juga merupakan sumber antioksidan yang baik yang mengurangi radikal bebas serta mengurangi trigliserida dan kolesterol jahat. Dalam penelitian tabung reaksi, daun ara terbukti memiliki aktivitas antitumor terhadap kanker usus besar manusia, kanker payudara, kanker serviks, dan kanker hati. Buah ara kering telah digunakan untuk mengobati dermatitis dan kondisi kulit lainnya seperti kulit kering dan gatal akibat alergi. Seperti petunjuk tapal yang diberikan Tuhan kepada Yesaya untuk mengobati bisul. Krim yang berbahan dasar buah ara kering telah terbukti lebih efektif dibandingkan dengan krim hidrokortison. Tentang minuman, apa yang diminum Mesias Yesua? Air tawar dan air anggur. Kita tahu ia minum anggur, bahkan anggur tua, bukan anggur baru alias jus anggur, karena ia melakukan mujizat air tawar menjadi air anggur yang baik di Kana. Yohanes 2 ayat 10. Anggur yang baik adalah anggur tua yang mengalami fermentasi lebih lama sehingga mengandung kadar alkohol yang lebih tinggi. Kalau begitu, apakah Yesua meminum anggur beralkohol? Ya, pasti. Setiap jamuan eros Syabat, Jumat petang, setiap keluarga Yahudi meminum anggur Syabat fermentasi yang beralkohol. Apakah alkohol tidak dilarang? Tidak, yang dilarang adalah mabuk. Minum anggur dengan kandungan alkohol yang terukur dan secukupnya tidak akan memabukkan. Paulus menasihati Timotius untuk bukan hanya minum air, tetapi ditambah dengan anggur untuk mendukung pencernaannya. 1 Timotius 5 ayat 23. Kalau Yesua lahir di Scotland, apakah ia akan minum Johnny Walker? Atau kalau ia dilahirkan di Pulau Batam, apakah ia minum tuak? Tidak. Yesua tidak akan dilahirkan di Scotland atau di Pulau Batam.
Karena Mesias harus berasal dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dari Yehuda dan David yang dipastikan harus lahir di Israel, di tanah perjanjian. Jelas Mesias tak akan pernah lahir di Scotland atau di Indonesia, karena kedua bangsa ini bukan keturunan David, Raja Israel. Bagaimana kita bisa mengetahui Yesua minum air putih? Mudah, ketika Yesua berjumpa dengan perempuan Samaria di Sichem, ia meminta minum air putih yang ditimba dari sumur Yakov. Yohanes 4 ayat 6. Yesua minum air putih yang sehat. Yesua memilih gaya hidup sehat. Kita telah melihat 9 makanan yang dikonsumsi dan dianjurkan Yesua. Semuanya makanan kosher sesuai batasan Imamat 11, yaitu dadih atau butter, ikan, madu, daging domba, daging sapi muda, garam, telur, roti, dan buah ara. Gaya hidup sehat Yesua perlu menjadi teladan bagi kita semua di abad 21, seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Mesias telah hidup. Semua makanan Yesua adalah makanan yang baik untuk kesehatan kita. Dengan makanan yang baik, umur kita lebih panjang, dan dengan umur yang lebih panjang, kita dapat berbuah lebih banyak lagi secara rohani dalam kerajaan Tuhan di bumi ini. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Siaran Tekiah dapat didengar ulang pada YouTube kanal Kehilat Mesianik _Tekiah. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Kita akan terus doakan perdamaian di Timur Tengah dan mujizat Tuhan untuk pembebasan 133 warga Israel yang masih disandera teroris Hamas. Mohon hikmat bagi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk pertimbangan dan langkah strategis yang tepat yang harus diambilnya. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu You Deserve the Glory. Engkau layak menerima kemuliaan dalam 3 bahasa oleh Joshua Aaron Inggris, Shiloh Ben-Hod Ibrani, dan Nisar Francis Arab. Engkau sungguh besar Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Kasih-Mu besar, tidak ada yang seperti Engkau. Mujizat-Mu besar, tidak ada yang seperti Engkau. Adonai Elohim, Engkau berdaulat atas seluruh kehidupan manusia dan alam semesta. Tidak ada yang seperti Engkau. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. להלל אותך, נפלאים הם מעשיך, ואהבתך גדולה, באתי לפניך, להלל אותך, נפלאים הם מעשיך,
ברכה גדולה, ריבון עולם, נפלאות הינך עושה, אין כמוך אדוני, אין כמוך אדוני, ריבון עולם, נפלאות הינך עושה, אין כמוך אדוני, אין כמוך אדוני. بك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. There is no one else like you. There is no one else like you. ריבון עולם, ليس مثلك يا رب. There is no one else like you. There is no one else like you. ריבון עולם, ليس مثلك